Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Anas, di materi teknik gambar manufaktur menggunakan software AutoCAD 2010. Ya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membuat lingkaran, membuat etiket. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengenalan menu toolbar modify pada AutoCAD. Ya. Saya harap siswa sekalian selalu jaga kesehatan, tetap berada di rumah untuk belajar daring bersama kita di jurusan Teknik Permesinan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu modify. Nah, ini toolbar modify, isinya yaitu antara lain iris, ini untuk menghapus, copy, ini untuk menggandakan gambar, mirror, ini dalam artian cermin, itu menggandakan gambar dengan dua sisi yang sama, offset, array, move untuk menggeser, rotate untuk memutar benda kerja, scale ini skala untuk menyekalakan gambar besar atau memperkecil, strike untuk menggeser, trim, extend, break, join, chamfer, dan fillet. Nah, pada video kali ini, seperti materi sebelumnya, saya akan masih dibantu oleh mahasiswa magang guru muda dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, beliau yang akan menyampaikan materi dari tool modify di menu AutoCAD 2010. Saya harap siswa sekalian tidak jenuh, tidak bosan untuk memahami materi ini. Silakan pahami dengan baik, kerjakan soal yang diberikan, tetap jaga kesehatan supaya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan lancar. Begitu dulu pengantar dari saya. Silakan simak materi yang akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat bentuk-bentuk seperti circle, polygon, rectangle, line, dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi perintah modify dalam aplikasi AutoCAD. Nah, apa yang harus dicapai kepada adik-adik adalah yang pertama, adik-adik harus memahami fungsi perintah modify dalam aplikasi AutoCAD, lalu memahami penggunaannya, dan adik-adik harus memahami konsep dasar perintah modify. Selanjutnya, mari kita ke komputer untuk memulai video tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi perintah modify. Yang pertama adalah perintah rotate. Perintah rotate sendiri itu digunakan untuk memutar objek searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau kita bisa memutarnya sesuai dengan derajat yang kita inginkan. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu sebuah objek sembarang bentuk. Di sini saya akan membuat sebuah rectangle atau persegi panjang. Lalu kita blok objek yang akan kita rotate atau kita putar. Kita klik menu rotate, lalu kita klik titik pusat objek yang mau kita putar, lalu kita tuliskan berapa derajat kita mau memutarnya. Semisal 45 derajat kita ketikkan, maka akan jadi seperti ini. Lalu semisal kita mau ubah ke 90 derajat, caranya sama seperti tadi, tinggal kita ubah ukuran yang mau kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari extend. Perintah extend sendiri digunakan untuk memanjangkan objek garis, busur, atau polyline sampai batas objek tertentu. Jadi misal kita memiliki dua buah garis yang tidak terhubung, maka
kalau kita mau menghubungkannya, kita menggunakan perintah extend. Nah, seperti ini hasil dari perintah extend yang tadinya tidak terhubung menjadi satu garis yang terhubung. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi exploit atau perintah exploit. Fungsinya sendiri adalah untuk memecahkan objek-objek menjadi objek yang bersifat independen. Misal kita memiliki sebuah objek atau bentuk, lalu kita mau memisahkan masing-masing garisnya, maka kita akan menggunakan perintah exploit. Kita klik perintah exploit, lalu kita pilih garis yang mau kita pindah atau kita pecah, kita tekan, lalu kita geser, maka akan jadi seperti ini hasilnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perintah scale. Nah, perintah scale sendiri dipergunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek dengan skala tertentu. Misal kita mau membesarkan dengan ukuran 2:1, maka perintah scale adalah perintah yang paling tepat. Misal kita memiliki sebuah objek persegi, lalu kita mau membesarkan atau memperkecil ukuran tertentu dengan skala tertentu tentunya, maka perintah scale adalah perintah yang paling tepat dan paling mudah. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu objek yang mau kita perbesar atau perkecil, lalu kita pilih menu scale, lalu kita klik, lalu kita tuliskan berapa skala yang mau kita perbesar atau perkecil. Misal kita tuliskan 2, maka ukuran dari objek tersebut akan dua kali lebih besar dari ukuran semula atau ukuran awal. Misal kita mau memperkecil, kita blok terlebih dahulu, lalu kita tuliskan 0,5, maka itu akan lebih kecil. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah fillet. Fillet sendiri adalah perintah untuk membulatkan ujung pertemuan dua garis dengan radius tertentu. Misal kita memiliki sebuah objek dengan bentuk sudut atau belum terhubung, lalu kita mau membuat salah satu ujung sudut tersebut menjadi sebuah radius, maka kita akan menggunakan fungsi fillet ini. Pertama, kita pilih menu fillet, lalu kita tuliskan berapa radius yang mau kita buat, lalu kita klik dua buah garis. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ujung atau sudutnya berubah menjadi sebuah radius atau setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, seperti itu. Menjadi tumpul yang jelas. Yang selanjutnya adalah fungsi chamfer atau perintah chamfer. Itu sendiri fungsinya digunakan untuk mematahkan ujung pertemuan dua garis dengan jarak tertentu atau dengan sudut tertentu. Caranya hampir sama seperti fillet tadi, tinggal kita ubah ke menu chamfer, lalu kita tuliskan ukuran atau sudut tertentu, maka hasilnya akan jadi seperti ini.
Nah, yang selanjutnya adalah perintah offset. Perintah offset sendiri digunakan untuk memperbanyak objek garis, busur, lingkaran, polyline secara paralel dengan jarak yang dapat diatur atau sesuai dengan keinginan kita. Jika kita memiliki sebuah garis lalu kita mau menggandakan atau memperbanyak dengan jarak tertentu, maka menu offset adalah menu yang paling tepat untuk kita gunakan. Seperti itu pada layar monitor. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi trim atau perintah trim. Perintah trim sendiri digunakan untuk memotong suatu objek berdasarkan pembatas dari objek lain. Misal kita memiliki sebuah bentuk atau objek, lalu ada bagian garis yang tidak dipergunakan. Untuk menghapusnya, kita akan menggunakan perintah trim atau menu trim ini. Misal garis itu mau kita hilangkan, lalu kita ketik menu trim, kita klik objek pemotong atau garis memotong dan garis yang terpotong, maka hasilnya akan tampak seperti pada monitor. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi copy atau perintah copy. Perintah copy sendiri digunakan untuk memperbanyak objek atau menduplikasi. Nah, pada menu copy itu terdapat dua macam option copy, yaitu ada single copy dan multiple copy. Seperti pada namanya, yang single copy itu kita satu persatu untuk mengopinya. Kalau multiple copy kita bisa langsung beberapa objek duplikasinya. Nah, itu adalah fungsi dari single copy. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi mirror. Perintah mirror sendiri digunakan untuk mencerminkan objek seperti pada namanya itu mirror. Mirror adalah cermin atau kaca. Misal kita memiliki sebuah benda atau objek, lalu kita mau menggandakan dengan tampilan seperti kaca, maka kita akan menggunakan perintah mirror. Seperti itu hasil dari perintah mirror. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi perintah modify. Tadi kita sudah belajar mengenai rotate, lalu ada copy, ada trim, mirror, extend, explode, lalu ada offset. Nah, yang selanjutnya adik-adik akan saya berikan beberapa soal terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, supaya adik-adik lebih paham dan lebih jelas terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.